jasanya besar di Indonesia. Tapi kontrasinya banyak kan. Kemudian paradigmanya tidak jelas. Paradigma kok skema begini. Di bukunya Yono ya skema begitu itu model kuantitas. Ya kalau kuantitatif paradigmanya hanya positivistik. Cukup dengan skema itu. Kualitatif paradigmanya pirang-pirang. Untuk paradigma sampai coba beli buku ini. Abbas Tadmori dan Carlos Tedley. Buka halaman 37 nanti. Walaupun belum menjawab semua paradigma dalam penelitian kualitatif, tapi ini aja. Tapi paling tidak saudara mendapat gambaran. Di sini paradigma positivisme, post-positivisme, pragmatisme, dan konstruktivisme. Jadi 4 paradigma, tapi paling tidak ada gambaran. Jadi, tolong sampean beli buku ini. Ya, supaya jelas. Nah ini tabelnya ini. Masing-masing punya karakter. Karakter itulah yang dijadikan prinsip dalam melakukan penelitian. Bukan skema. Paradigma dalam penelitian kualitatif itu ada post-positivistik, ada interpretif, ada naturalistik, ada konstruktivistik, ada paradigma kritik, ada paradigma humanis, ada paradigma definisi sosial, ada paradigma perilaku sosial, ada paradigma feminisme, ada paradigma disabilitas. Bahkan ada yang masukkan paradigma bagaimana paradigma itu kalau digambar melalui skema itu. Saya uji di mana-mana itu yang terkait dengan itu saya pertanyakan itu nggak ada yang bisa jawab. Bagaimana membedakan paradigma sekian banyaknya itu kalau paradigma itu digambar berdasarkan skema itu? Belum ada yang bisa jawab. Maka ya saya lebih baik ini masing-masing kolom itu misalnya paradigma konstruktivistik misalnya ya ciri-ciri ini yang saudara uraikan dan ini menjadi prinsip saudara dalam melakukan penelitian. Misalnya penelitian dari sisi metodenya adalah kualitatif, dari sisi logikanya induktif. Ya, logikanya induktif. Nanti sampai pada perumusan proposisi itu ya induktif semua. Mulai dari penentuan lokasi penelitian, ya, kemudian konteks penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, sampai proposisi dan seterusnya, semuanya induktif, logikanya induktif. Misalnya, judul ini kurang pas karena datanya begini, temuan penelitiannya begini. Ya sudah, judulnya dirubah disesuaikan dengan data. Itulah ekspresi dari induktif. Sehingga paradigma itu mempengaruhi seluruh kegiatan dalam penelitian. Kemudian dari sisi epistemologi itu titik pandang subjektif. Orang yang mengetahui dan objek pengetahuan tidak terpisah. Karena itu peneliti membaur dengan objek penelitian
depan kan membaur. Sehingga titik pandangnya memang subjektif. Subjektif itu tidak negatif dalam konteks ini. Kemudian dari aksiologi, penelitian selalu bermuatan nilai. Jadi terkait nilai, tidak terlepas dari nilai, sudah sejak awal disadari seperti itu. Karena nilai itu ada yang nilai dibawa oleh peneliti, nilai yang dibawa oleh informan, maupun nilai yang ada di lokus penelitian. Itu tidak akan lepas. Gak tahu orangnya laki-laki ya. Itu toh yang harus tanda tangan. Kemudian dari sisi ontologi, dari sisi keterkaitan sebab musabab. Jam berapa kakak janjian sama orangnya itu? Sementara paranormal pisan tuh ke sekolah. Saya yang saya ini paling lah iya yo beren terus. Nah sekarang kalau di sekolah paranormal di sekolah. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi. Apa teori fenomenologi? Ini paranormal di sekolah bedino mesti enak. Jenis penelitian ini adalah studi multisitus. Studi multisitus itu bukan jenis penelitian, tapi kakak bergerak mek WA tok gak iso kan. Jenis penelitian itu kita sudah berapa hari, hampir 2 minggu loh kak. Penelitian ini ditinjau dari segi dari total pembayaran. Termasuk penelitian lapangan atau dari pembayaran itu loh kita belum selesai. Masalahnya muncul terus, kita nggak tahu apa sih di depan kita. Studi kasus, berarti jenisnya studi kasus, ditinjau dari segi pendekatan penelitian, termasuk penelitian kualitatif, ditinjau dari segi bidang keilmuan, termasuk penelitian manajemen pendidikan Islam, ditinjau dari segi kegunaan penelitian, misalnya termasuk applied research dan lain sebagainya. Tapi menurut saya cukup 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi penjelasan bawahnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi lah, kalau itu melompat ke fenomenologi. Fenomenologi itu pendekatannya. Kemudian tempat penelitian itu tolong dijabarkan tentang tempat penelitian itu adalah keunikan lokus penelitian yang saudara tetapkan itu. Ya, keunikan lokus penelitian. Apa sih keunikan Min 9 Blitar itu? Apa sih keunikan Min Udanawu Blitar itu? Dan keunikan ini terkait dengan manajemen pemasaran tadi, bukan terkait dengan yang lain. Nah, kalau yang lain kan keluar dari masalah. Dan ini apa betul-betul nih berdekatan. Apa Min 9
itu Perwanida itu, bukan? Bukan, Bro. Bukan. Kalau Perwanida kan di kotanya, di Kalau kotanya. Min 9 itu gimana? Juga di Kecamatan Udarawu. Sama satu, yang satu Slemanan. Jangan. Nah. Coba satunya dipilih yang lebih unik, kemudian satunya cari di tempat lain. Nah, Iya. Meragukan itu keunikannya itu. Untuk meneliti paling dekat. Coba cari Min di Tulungagung, Min di Kediri, satu kecamatan repot. Itu sangat meragukan itu keunikannya. Pertimbangan kedekatan saja. Ya, pertimbangan kedekatan. Iya. Ya, apa sih beratnya kalau melangkah ke Tulungagung atau ke Kediri? Saya ini tiap konsultasi lari ke Jakarta itu. Ya, kadang-kadang dosen saya berada di Malaysia. Saya nunggu sampai 1 minggu di Jakarta. Hanya sekedar konsultasi disertasi. Nah, kalau sampai melangkah dari Blitar misalnya ke Kediri itu kan perbatasan Gunung Kelot itu kan ya jadi rebutan Blitar dengan Kediri. Apa beratnya itu? Tapi satu kecamatan ini ngetarani, Mbak. Ngetarani. Artinya sampai bukan cari keunikan, tapi sampai pertimbangan kedekatan. Nah, dulu ada yang nemen itu madrasah Aliyah Negeri 1 dan madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Padahal dari ikur-ikuran. Yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke utara itu aja. Tapi satu jurusan. Ya itu luwih temen mana? Kemudian kalau ada waktu penelitian itu tolong dibuat jadwal. Jadwalnya misalnya akan dilakukan penelitian 1 tahun. Nah, jadi minggu pertama misalnya bulan Januari itu apa yang sampai lakukan. Nah, misalnya observasi atau penelitian pendahuluan atau penelitian penjajakan. Nah, dicentang kalau minggu pertama, minggu kedua apa? Kalau masih penelitian penjajakan dicentang. Minggu ketiga dalam Januari tahun 2022 misalnya masih penjajakan, dicentang lagi. Minggu ketiga masih penelitian penjajakan, dicentang lagi. Minggu keempat misalnya proposal. Nah, ini kolom menyusun proposal. Minggu ke-1 bulan Februari misalnya menyusun proposal, kolom proposal. Kolom penyusunan proposal itu dicetak. Minggu kedua bulan Februari apa masih menyusun proposal yaitu dicetak. Minggu ketiga bulan Februari apa revisi proposal misalnya dicetak. Nah, jadi jelas waktu penelitian itu jelas itu draft-draftnya. Minggu pertama bulan ini, minggu kedua minggu ketiga bulan ini, minggu keempat bulan ini. Tak. Dan itu saudara taati, saudara yang membuat. Tapi itu biasanya di akhir. Ya, kalau penelitian proyek ada biaya penelitian, ada waktu penelitian. Penempatan
datanya di akhir proposal biasanya. Kemudian sumber data, saya lihat itu baru orang dengan barang sampai itu. Tapi kegiatan atau peristiwa belum ada. Kalau barang itu menggunakan dokumentasi. Kalau orang menggunakan alatnya, menggunakan wawancara mendalam. Nah kalau peristiwa atau kegiatan menggunakan observasi, maka sumber data itu bisa berbentuk orang, bisa berbentuk barang, ya, bisa berbentuk barang. Dokumen itu barang semua itu. Bisa berbentuk kegiatan atau peristiwa. Kalau orang itu digali melalui wawancara mendalam, kalau barang digali melalui dokumentasi, kalau peristiwa atau kegiatan digali melalui observasi partisipan. Nah, malah saya berpikir perlu juga dimasukkan situasi. Cuma perlu ditinjau kembali, situasi itu termasuk peristiwa enggak? Kalau termasuk peristiwa ya sudah, nggak usah ditambahkan. Tapi kalau tidak termasuk peristiwa ya ditambahkan. Kalau situasi itu digali melalui observasi. Misalnya pada waktu penerapan PPKM secara cepat itu jam 9 malam itu sudah sepi di kota di tempat saya. Lampu-lampu jalan raya dimatikan semua. Nah, situasinya seperti kota tua, kota mati. Saya keliling kota karena muroknya butuhku itu nangis enggak tidur akhirnya saya ajak keliling kota gitu. Biasanya tempat tidur kalau saya naikkan sepeda motor. Sambil menoleh lihat situasi itu sepi sekali, nggak seperti biasanya. Itu kalau termasuk peristiwa tidak perlu ditambahkan. Tapi kalau itu bukan peristiwa, bukan kegiatan, maka itu ada satu klaster tersendiri sebagai cakupan dan sumber data. Nah, cara untuk menggali itu ya observasi sama dengan kegiatan-kegiatan. Jelas. Kemudian analisis dulu baru pemeriksaan keabsahan data. Analisis dulu. Kok begitu toh Pak? Nah, mestinya kan diperiksa dulu datanya baru dianalisis. Tidak. Pemeriksaan itu misalnya kalau pakai member check, saudara sudah menulis laporannya, sudah ada analisisnya. Baru begini Bu, Pak, 3 bulan yang lalu saya mewawancarai Bapak atau Ibu, ingat kan? Oh iya. Mbak, ini dari Win 1 ya? Iya. Tolong sepanjang yang bisa saya tangkap dari hasil wawancara dengan Bapak atau Ibu, hasilnya seperti ini. Tapi barangkali saya salah memahami, tolong diluruskan. Proses analisis sudah itu. Nah, proses analisis sudah. Makanya analisis dulu, baru teknik pemeriksaan keabsahan data. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data, hanya pengamatan dengan cermat, triangulasi,
dan mensuksek. Mantap apa? Itu kredibilitas saja Ya kurang iya toh, pas. loh kita kan nggak ada yang mundur ya. Belum tahu kredibilitas, dependabilitas. Lah iya kita kan ya bisa Pak. Mobil itu kan ya bisa. Jadi karena ini masih proposal, malah sebaiknya yang lengkap. Adapun seperti analisis kasus negatif itu tidak terjadi di lapangan, maka di tingkat Kalau laporan mobil kita itu harus pakai gearbox mundurnya. karena itu tidak dilalui. Kalau motor listrik gak ada misalnya. Ya itu yang marahi gak ada remnya itu Pak. Kalau di proposal masih serba mungkin, itu saran saya sebaiknya semuanya. Kemudian analisis data menggunakan mileage dan Habermas, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Tolong itu dirubah. Karena apa? Mileage dan Habermas sendiri juga berubah. Menggandeng Doni Saldana. Ini tahun 2014 terjadi perubahan itu. Reduksi data diganti kondensasi data. Coba baca buku ini. Qualitative Data Analysis Method First Book. Jadi perubahan itu mulai tahun 2014 dalam buku ini. Nah, karena saudara mengikuti Habermas dan Miles, ya perubahannya juga harus diikuti. Berarti Miles dan Habermas sudah tidak menggunakan reduksi data, tetapi diganti dengan kondensasi data. Nah, kondensasi data. Saya kira itu, mungkin mau klarifikasi, monggo, terutama si pemakalah. Halo. Iya, terima kasih Prof. Berarti intinya ini tadi untuk judulnya insya Allah bisa kita gunakan. Terus kemudian ada beberapa tadi sudah kami tulis terus kemudian untuk objek penelitiannya berarti tempatnya nanti saya jangan sampai dalam satu kecamatan ya teman, insya Allah juga akan saya tindak lanjuti ya, kecuali di satu kecamatan betul-betul terjadi keunikan yang di tempat lain nggak ada, hampir nggak ada. Sehingga sampai bisa meyakinkan, nah, kalau nggak bisa itu meragukan sekali keunikan. Itu hanya kedekatan saja bagaimana? Sebenarnya bukan kedekatan Prof yang kemarin itu latarnya memang yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kami itu mengamati dalam satu kecamatan Udanawu lembaga yang paling banyak apanya itu namanya siswanya adalah kedua lembaga tersebut. Kemudian saya tertarik dengan saya tertarik dengan pemasarannya di situ karena terus terang saya di tempat tugas saya di SD dan SD belum mempunyai strategi yang seperti itu, untuk manajemen pemasarannya seperti kata Prof sebenarnya latar belakang kami. Ya, jadi Laut Danau, Laut Danau. Iya betul, memang lingkupnya memang saya masih Udanawu. Ya seandainya nanti di kecamatan lain kan sangat mungkin terjadi seperti itu. Iya betul.
betul. Iya. Injih, betul. Injih, Prof. Terima kasih. Kemudian ini memang hati-hati penelitian berbasis itu. Nah, jadi manajemen pemasaran berbasis stakeholder itu apa maksudnya? Iya. Itu harus jelas dan teori dukungannya juga perlu ada. Iya, Prof. Artinya kalau sampai kesulitan menemukan teorinya, ya tidak usah berbasis stakeholder, ya langsung manajemen pemasaran dalam meningkatkan input siswa. Iya. Tapi kalau saudara menemukan ya nggak apa-apa. Kalau saudara menemukan, tapi kalau enggak ya repot. Iya. Yang kemarin itu masih Yang kemarin itu masih apa itu namanya dari Prof Sulis itu ada masukan tentang teori grand teorinya masih itu tadi Prof. Untuk itu pun yang masih manajemen pemasarannya, yang untuk yang ke berbasis stakeholdernya memang belum. Iya, karena di ujian ini mesakno kalau nggak punya ketegasan teorinya tentang itu. Meskipun saya berkali-kali mengatakan bahwa bagaimana kalau ada masalah penelitian atau potensi penelitian itu yang sangat-sangat unik, tapi teorinya belum ada. Jalan terus. Madamnya pakai Glaser dan Strauss. Tapi sampean akan berhadapan dengan pertanyaan yang sangat fundamental. Nah, mengapa Anda tidak memindahkan permasalahan ini kepada permasalahan lain atau potensi penelitian lain yang ada teorinya? Apakah permasalahan saudara itu memang paling unik? Nah, pertanyaannya akan berhadapan dengan pertanyaan. Kalau memang sangat-sangat unik, meskipun belum ada teorinya, maju terus, justru akan membangun teori baru, malah enak membangun teori baru. Tapi pertanyaan akan dihadapkan pertanyaan itu. Apa benar bahwa masalah yang saya teliti itu betul-betul unik? Sehingga sampai belum ada teorinya. Terus nun saya Bu Prof, mungkin ada masukan dari penjenengan tentang teori yang untuk manajemen pemasaran berbasis stakeholder. Selama ini mungkin penjenengan bisa memberikan masukan kepada saya. Saya belum pernah menggali grand teori itu, tapi ada kakak kelas sampean yang bisa sampean tanyakan, yang meneliti manajemen pemasaran. Itu Mbak Binti Nasuhah. Dulu. Oh, Binti Nasuhah. Oh iya. Itu dosen studi Universitas Malang. Yang kemarin itu kan saya juga Coba tanya itu. Terima kasih atas masukannya. Ya, karena sudah seminar hasil kalau nggak salah. Tinggal tertutup sama terbuka. Artinya perjalanannya lebih awal lah daripada sampean. Itu insya Allah membantu. Injih, Bro. Terus saja kan melalui eksplorasi berbagai literatur kan, baru
kecuali masalah yang sudah terkenal, yang sudah terkenal teorinya maksud saya. Seperti koam itu ya George R. Perry, ya seperti kebutuhan nih Maslow, ya karakter Thomas Likona, pesantren ya Mas Ali Dovir, ya, seperti itu yang sudah terkenal. Kalau di kelas C itu malah saya dorong untuk mengungkapkan kalau bisa menandingi, menemukan pandangan peta ilmuwan muslim, misalnya karakter Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh misalnya, itu silakan. Kita itu tidak harus membebek pada barat. Nah, kalau memang datanya kuat, kenapa harus mengikuti barat secara totalitas? Tetapi barat itu telah menyajikan pengembangan ilmu yang sangat membantu. Memang kalau saya tetap jadi pertimbangan, tapi saya tidak mau membebek pada barat. Karena kelas C itu banyak kiainya, kitab kuningnya bagus-bagus. Nah, kelas C. Karena itu didominasi keluarga Lirboyo. Oke, itu sebab saya melihat banyak ya, barat itu sabotase terhadap temuan peneliti atau ilmuwan muslim itu banyak. Apa yang dikatakan revolusi Kopernikan ala Immanuel Kant itu sebenarnya niru dari Ibnu Haytham dalam kitabnya Al-Manadir. Yang namanya metode induktif itu disebut Francis Bacon penemunya, padahal Ibnu Khaldun sama Ibnu Hazmin yang menemukan itu lebih awal. Namanya aliran empirisme itu John Locke yang diklaim sebagai perintisnya. Padahal Ibnu Taimiyah itu 5 abad sebelum John Locke sudah merintis itu. Namanya teori evolusi itu Darwin yang disebut-sebut. Padahal 6 abad sebelum Darwin, Jalaluddin Rumi sudah membangun teori yang kompleks, lebih kompleks daripada evolusinya Darwin. Ibnu Miskaweh bahkan 9 abad sebelum Darwin. Al-Jaid paling tua, 9 abad setengah sebelum Darwin. Namanya teori kontrak sosial itu yang disebut sebagai grand teorinya adalah J.J. Rousseau. Padahal 4 abad sebelum J.J. Rousseau membangun, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah itu sudah membangun begitu. Teori gravitasi itu Isaac Newton yang dianggap grand teorinya.
Padahal Al-Biruni 7 abad sebelum Isaac Newton itu menemukan teori gravitasi unsur, teori grafi spesifik, cara gambar di dataran bulan, dan menemukan luas bumi. Temuan-temuan ilmuwan muslim yang disabotase oleh ilmuwan barat. Karena itu dari pesantren, kok pasti barat atau enggak? Ya silakan, dari malah senang. Asal argumentasinya kuat. Nah, senang kalau saudara memunculkan filosof muslim atau ilmuwan muslim. Saya jawab begitu. Oke, saya dukung sepenuhnya. Tapi argumentasinya harus kuat. Ada lagi, Mbak Lulu? Insya Allah. Ya. Jadi kalau sampean masih tertarik pada manajemen pemasaran berbasis stakeholder, cari teorinya. Kalau teorinya nggak ada, ya nanti sampai susah sendiri. Nah, kecuali itu sesuai dengan yang penjenengan harapkan. Ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau klarifikasi? Oh, soal ini, soal multi situs dan multi kasus. Kalau multi situs itu menekankan pada persamaan, bukan berarti perbedaannya tidak dijabarkan. Ya tetap dijabarkan, hanya stressingnya saja. Karena penelitian kualitatif itu juga holistik. Ya, juga holistik. Kalau holistik itu kan tidak boleh memandang hanya satu aspek saja, kan? Tidak boleh. Monggo yang lain kalau mau klarifikasi. Mungkin sedikit, Bro. Monggo. Tentang membangun argumentasi yang kuat itu batasannya yang bagaimana, Bro? Argumentasi itu berdasarkan nalar. Jadi hipotesis misalnya, hipotesis itu secara rasional sudah benar, tapi secara empirik belum terbuktikan. Kalau dalam penelitian kuantitatif, jadi penalaran di situ. Ya, penalaran. Itu dalam membangun argumentasi. Mungkin bisa dikasih contoh sedikit gitu. Ya, meskipun masalahnya itu nggak terjangkau oleh pandangan orang pada umumnya. Ya, saya dulu sering menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan mukjizat. Orang kan menyebut bahwa ini tidak rasional.
mukjizat tidak rasional. Isra Mi'raj tidak rasional. Ya, tidak rasional. Rasionalnya memang yang nggak menjangkau. Dalam arti rasional itu ada dua. Rasional yang ukurannya itu hukum alam, ada rasional yang ukurannya argumen. Kalau rasional ukurannya hukum alam, seluruh mukjizat itu nggak bisa terjangkau. Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus itu nggak bisa dijangkau. Kalau rasional itu ukurannya hukum alam. Tetapi kalau rasional itu ukurannya argumentasi tadi, itu bisa dijangkau. Ini yang ekstrim. Bahwa Nabi Ibrahim itu makhluk Allah. Bahkan kekasih Allah. Nabi Ibrahim sedang berdakwah menyebarkan agama Allah. Mendapat tantangan berat dihadapkan pada hukuman yang ditetapkan oleh Raja Namrud. Diperhadapkan dengan api. Api itu makhluk Allah. Api punya sifat panas. Yang memberikan sifat panas api itu adalah Allah. Maka Allah tidak rela Nabi Ibrahim menjadi martir, menjadi korban dari pembunuhan dengan cara yang sadis yang dilakukan oleh Raja Namrud itu, bakar di bara api yang sangat menganga. Maka Allah intervensi. Dalam Al-Quran disebutkan wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami Mu'adzam Nasaid, dan kami telah berfirman wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah untuk keselamatan Ibrahim. Pertanyaannya adalah, bolehkah Allah mencabut sifat panas api untuk sementara diganti sifat dingin? Jawaban dulu. Boleh nggak Allah mencabut sifat panas api untuk sementara? Ya, diganti dengan sifat dingin demi menyelamatkan Ibrahim. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau boleh selesai. Artinya itu bisa diterima akal. Selesai. Tapi argumen menjadi rasional, tapi ukurannya argumen, bukan hukum alam. Maka ini bisa dikembangkan dalam menjelaskan Isra Mi'raj, dalam menjelaskan Nabi Musa melempar tongkat menjadi membelah laut atau menjadi ulat dan lain sebagainya, yang memang itu di luar jangkauan sains. Jadi cuma ini dalam bahasa Immanuel Kant disebut logik. Nah, kita kan sering mencampur adukan antara rasional dengan logik. Untuk mengatakan rasional dalam arti hukum alam pakai logik, nah, keliru. Untuk menyebut logik pakai rasional. Ya. Jadi logik itu lebih luas daripada rasional. Kalau rasional itu bahwa sesuatu kebenaran dapat diterima oleh akal, parameternya hukum alam. Tapi kalau logik itu bisa parameternya hukum alam, bisa juga parameternya argumen. Nah, kalau yang dimaksud parameternya argumen sampai menyebut rasional tapi pakai logik, ya keliru. Nah, contohnya seperti tadi. Maka seluruh mukjizat bisa dijelaskan. Nah, secara logik itu menggunakan rasional, pengalaman rasio tetapi ukurannya adalah argumen, bukan hukum alam.
Kalau ukurannya hukum alam sebagaimana yang terjadi di dalam tradisi pengetahuan sains ya nggak bisa karena hukum alamnya yang nggak menjangkau. Hukum alamnya yang nggak menjangkau. Jadi logika itu bisa mengelaborasi logika keimanan ya, Bro? Bisa. Contoh lagi misalnya Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Orang kan terperangkap bahwa Isra Mi'raj itu aktornya Nabi Muhammad. Padahal aktornya Tuhan. Nah, karena itu ayat Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra, bukan saro. Asra itu kan fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Kalau saro itu fi'il lazim. Kalau saro itu berjalan, Laila berjalan di malam hari. Tapi kalau asro di abhi Laila itu menjalankan hambanya di malam hari. Jadi aktornya Tuhan. Jadi kalau Muhammad itu berjalan sendiri tanpa didesain oleh Tuhan, ya nggak mungkin terjadi seperti itu. Lindu. Lindu itu Tulung Agung ya. Oh, Lindu, tenang toh. Lindu. Wes selesai. Seminar di UM. Iya. Lindu yang ini masih kalah keras dibanding dulu. Dulu itu menakutkan. Kembali lagi. Jadi kalau Nabi Muhammad berjalan sendiri tanpa skenario dari Tuhan, ya nggak mungkin bisa menempuh perjalanan semacam itu. Seperti jarum arloji Anda itu kalau berjalan sendiri hanya satu lingkaran 12 jam 12 kolom. Tapi kalau putarannya itu sampean otot, putaran arloji itu loh, tahu putaran itu, sampean otot kemudian sampean gelintir begini. Nah 5 menit saja lompatannya sudah berapa ratus atau berapa ribu. Nah, jadi Islam itu agama rasional. Meskipun persoalan keimanan bisa dielaborasi menggunakan pemikiran rasional. Hanya beberapa hal memang belum bisa. Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Suatu ketika ada temuan menjadi bisa. Seperti Umar bin Khattab, andai kata Rasul tidak mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad akan aku hancur runtuhkan. Tapi Rasul belum bisa merasionalkan ajaran mencium Hajar Aswad. Gimana Pak Arif? Oke, sedikit menambah, berarti dogma itu bagian dari yang belum bisa dijelaskan mungkin itu sebenarnya. Dogma itu sekarang sudah banyak yang bisa terjelaskan sehingga menjadi sebentar.
dalam buku ini satu bab khusus saya membahas dogma, yaitu judul babnya penggalian kebenaran ilmiah pada dogma agama melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Itu bab 2. Satu bab khusus dalam buku ini saya jelaskan. Dogma-dogma yang kemudian sekarang menjadi karena sudah ditemukan. Ya. Misalnya idah. Dalam Al-Quran disebutkan misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihunna salasata quru. Wanita-wanita yang tertalak itu menahan diri melakukan idah, maksudnya 3 kali, ahli fikih ada yang menyebut 3 kali suci, 3 kali haid, kisarannya 3 bulan. Ada dokter Yahudi membaca fikih ketentuannya begitu, itu penasaran dia. Lalu dia lakukan eksperimen, penelitian menggunakan eksperimen. Ya. Ternyata kalau perempuan itu hubungan seks dengan laki-laki itu meninggalkan 1 rekam jejak, dan rekam jejak itu baru hilang setelah 3 bulan. Untuk mempertajam itu, istrinya itu loh diteliti. Istrinya diteliti, ternyata dalam kandungan istrinya itu ada 3 rekam jejak. Berarti istrinya selingkuh dengan 2 orang dalam waktu sebelum 3 bulan. Sebab yang satu kan 1 rekam jejaknya, tetapi yang 2 kebetulan anaknya 3 dites DNA-nya, yang sesuai dengan DNA-nya di antara 3 anak itu hanya 1. Berarti yang 2 bukan anak. Lalu dokter Yahudi itu masuk Islam dan mendeklarasikan wanita terbersih di dunia ini adalah muslimah, yaitu wanita-wanita Islam. Muslimah. Jadi kalau dulu Ustadz Kiai ditanya 3 bulan, ya karena untuk mendeteksi janin, barangkali hamil si wanita yang dicerai itu, baik cerai mati maupun cerai talak, ya. Nah kalau sekarang itu kan menitan untuk mengetahui itu, beli ke apotek itu harganya 2.000, 3.000. Nah, bangun tidur tipis, kemudian alatnya dicelupkan itu di air bibitnya. Itu menitan itu sudah bisa diketahui. Ya, kalau dulu saya kira ya wajar menjawab seperti itu karena belum mengetahui ada hasil penelitian. Ya. Tetapi jawaban itu sebenarnya ya bukan hanya itu saja, ada pertimbangan psikologis, ada pertimbangan sosiologis. Nah kalau suaminya mati kemudian baru 7 harinya sudah menggelar pesta nikah dengan laki-laki lain, malah kan secara psikologis juga ini nggak enak. Jangan-jangan matinya karena diracun, karena dia punya will. Akhirnya merenggakan hubungan antar desa, antar mantu dengan mantan mertuanya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak pertimbangan. Nah, jadi setelah ditemukan oleh Robert Wilhelm, dokter Yahudi itu, ya itu tidak lagi menjadi dogma, menjadi ilmiah. Demikian pula ada orang Eropa yang mengantarkan anaknya di Kairo, masuk toko buku. Ya pas membaca buku fikih bahwa jilatan anjing itu dibasuh 7 kali. Salah satu pakai debu, itu ya mereka, ya yang ini ajaran apa itu?
Apalagi orang Eropa itu dengan anjing kan sangat mengistimewakan. Karena anjing itu bukan hanya sekedar binatang, tetapi menjadi kawan. Tetapi dia penasaran. Melakukan penelitian, dia membeli daging, ditempatkan di mangkok pada anjing. Akhirnya mangkoknya kan digaji lagi. Kemudian setelah itu dibersihkan dengan berbagai deterjen sampai 6 kali. Masing-masing kali itu kemudian diperiksa melalui mikroskop ya. Mikroskop atau teleskop itu. Mikroskop ya. Ternyata kuman dan bakterinya masih banyak. Terakhir tahapan ke-7, air itu dia campur dengan tanah. Setelah itu dilihat hasilnya, setelah disiram. Nah, setelah disiram, dilihat menggunakan mikroskop, ternyata nggak ada bakterinya, nggak ada kumannya sama sekali. Nah, sekarang menjadi ilmiah, tidak dogma lagi. Ada lagi ayat Al-Quran, jangan kau sangka gunung itu bertempat di tempatnya, berdiam di tempatnya. Gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Itu kan dogma. Nah, ada bantuan ilmu geologi menggunakan teori lempengan tektonik. Bahwa gunung berdiri di atas lempengan-lempengan bumi. Lempengan-lempengan itu bergerak, maka gunung itu bergerak. Kemudian juga dibantu ilmu astronomi, bahwa gunung-gunung di Jazirah Arab itu dipotret melalui satelit. Ternyata setiap tahun mendekati Iran. Nah, sekarang tidak lagi menjadi dogma, menjadi ilmiah. Jadi banyak dogma itu yang asalnya dogma kemudian menjadi ilmiah. Banyak sekali. Islam itu rasional. Ya, Islam itu rasional. Hanya ada yang suprarasional tapi bukan irrasional. Kalau irrasional bertentangan dengan akal. Kalau suprarasional itu di atas jangkauan kemampuan akal. Seperti supra indra. Bintang itu kecil menurut kebenaran indra. Tapi menurut kebenaran akal, bintang itu besar. Maka bintang itu besar adalah supra indra, di atas jangkauan indra. Semua indra kita mengatakan bahwa bintang itu kecil. Tapi hanya berdasarkan indra. Lah kecil itu kan karena jaraknya jauh. Saya itu naik pesawat 33.000 kaki. Itu kira-kira hanya 1,5 kilo kalau dimeteri. Itu saja gedung UIN 1 itu saja nggak kelihatan. Hanya jarak 1,5 kilo. Gedung UIN itu loh nggak kelihatan. Gedung yang lebih besar lagi nggak kelihatan. Semuanya nggak kelihatan. Nah, kalau masih kelihatan kecil-kecil itu, saking besarnya menurut akal. Ya, menurut akal. Maka daya jangkau akal lebih kuat, lebih tinggi daripada indra. Sehingga bintang besar itu supra indra. Nggak ada, tapi kalau yang supra rasional ada. Suprarasional. Ya karena keterbatasan kita. Oke, saya kira itu waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih bro. Oke, sama-sama. Oke, saya akhirkan saja. Tolong nanti di screenshot ya, dikirim juga yang tanya.
moderatornya juga Siap, Prof. kita akhir. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.